Jika kita membahas tentang Jerman, tidak sah rasanya jika kita tak membahas Bapak Karl Donitz. Mungkin dalam video kali ini coy-coy sekalian bisa mendapatkan sedikit informasi tentang Bapak ini. Seperti biasa, jika kurang mohon ditambah, jika salah mohon dikoreksi, jika ada referensi lebih, mari kita saling berbagi. Mungkin namanya tak sepopuler Bapak Adolf Hitler, pemimpin Jerman Nazi yang menjadi figur utama dalam Perang Dunia Kedua. Sebelum meninggal secara mengejutkan, Bapak Adolf menunjuk seorang pria yang dia percaya sebagai penerusnya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Karl Donitz. Pada April 1945, dia dipilih sebagai kepala komando militer. Setelah itu, Donitz menjadi kepala negara Jerman. Sekutu membubarkan pemerintahannya dan menjatuhinya hukuman 10 tahun penjara. Tak ada yang banyak diketahui tentang kehidupan Donitz ketika masih kecil. Namun beberapa sumber menyebutkan dia lahir di Grunau dekat Berlin pada 16 September 1891. Dia merupakan putra dari pasangan Emil Donitz, seorang insinyur, dan Anna Beyer. Donitz memiliki kakak laki-laki bernama Friedrich. Pada tanggal 1 April 1910, dia terdaftar di Angkatan Laut Kaiserliche atau Angkatan Laut Kekaisaran dan menjadi perwira kadet. Dia ditugaskan sebagai Letnan sur See pada tanggal 27 September 1913. Saat Perang Dunia Pertama meletus, dia bertugas di kapal penjelajah SMS Breslau di Laut Mediterania. Kemudian Donitz dipromosikan menjadi Oberleutnant zur See pada tanggal 22 Maret 1916 dan selanjutnya menjabat sementara sebagai Komandan Lapangan Udara di Dardanelles. Dia menikahi Ingeborg Weber, seorang perawat, pada tanggal 27 Maret 1916. Keduanya dikaruniai 3 orang anak yang terdiri dari 1 putri bernama Ursula dan 2 putra bernama Klaus dan Peter. Sesuai permintaannya, dia dipindahkan ke pasukan kapal selam pada Oktober tahun itu. Donitz bertugas di U-39 dan Komandan UC-25. Setelahnya, dia kembali ke Mediterania sebagai Komandan UB-68. U-boat menghadapi masalah teknik pada Oktober 1918. Kapal selam itu ditenggelamkan oleh pasukan Inggris dan Donitz ditahan sebagai tahanan perang. Pada saat Perang Dunia Pertama berakhir di tahun 1918, dia dibebaskan dari penjara Inggris di kamp perang dekat Sheffield pada Juli 1919. Tahun berikutnya, dia dapat kembali ke Jerman dan karir militernya terus menanjak. Donitz ditempatkan di Komando Armada U-boat ke-1, Weddigen, yang terdiri dari 3 kapal U-7, U-8, dan U-9. Ketika Perang Dunia Kedua dimulai pada tahun 1939, Donitz baru dipromosikan sebagai Komodor atau pemimpin kapal selam. Dan saat perang itu dimulai, Angkatan Laut Jerman tidak siap untuk berperang kala itu, dikarenakan mereka mengantisipasi perang akan dimulai pada tahun 1945. Perang benar-benar meletus sebelum perkiraan dan pasukan U-boat Donitz hanya menyertakan 57 kapal. Kebanyakan kapal selam berada dalam jarak dekat. Pada tanggal 1 Oktober 1940, dia menjadi wakil Laksamana. Donitz memainkan peran penting selama perang dengan taktik kapal selamnya. Pasukannya menyebabkan kerusakan besar pada pasukan sekutu dalam pertempuran Atlantik. U-boat muncul sebagai senjata paling efektif bagi Jerman yang menenggelamkan lebih dari 15 juta ton pengiriman sekutu. Dia mendapat kepercayaan lebih dari Bapak Adolf.
yang kemudian menjadi Panglima Angkatan Laut atau Großadmiral pada tanggal 30 Januari 1943. Dia terus berkonsultasi dengan Bapak Adolf selama perang. Selama fase terakhir Perang Dunia Kedua, dia mencurahkan perhatian untuk mengatur evakuasi bagi pengungsi Jerman melalui laut. Dia juga berhasil mengalahkan pasukan militer dari Eropa melalui Atlantik. Pada tanggal 30 April 1945, Hitler bunuh diri. Dalam wasiat terakhirnya, secara mengejutkan, dia menunjuk Dönitz sebagai penggantinya sebagai kepala negara. Dönitz bukan dipilih untuk menjadi Führer, melainkan presiden, sebuah jabatan yang dihapus Hitler selama bertahun-tahun. Hitler juga menunjuk Menteri Propaganda Joseph Goebbels sebagai kepala pemerintahan dan kanselir Jerman. Dönitz merupakan anggota Partai Nazi sejak didirikan. Dia yang mengumumkan kematian Hitler kepada rakyat Jerman dalam siaran radio pada 1 Mei 1945. Dia mengatakan mendiang Führer telah mengangkatnya sebagai penerus. Berkantor pusat di pelabuhan Flensburg, pemerintahan Jerman yang baru berumur pendek ketika dipimpin oleh Dönitz. Mengetahui Jerman telah dikalahkan, dia mengizinkan Kolonel Jenderal Alfred Jody untuk menandatangani menyerah tanpa syarat seperti yang diminta Panglima tertinggi pasukan sekutu, Jenderal Dwight D. Eisenhower. Pada tanggal 8 Mei 1945, Angkatan bersenjata Jerman menyerah sehingga menyebabkan pemerintah Flensburg kehilangan semua yurisdiksi militer, teritorial, dan sipil. Dönitz ditangkap dan pemerintah Flensburg dibubarkan pada tanggal 23 Mei 1945. Dönitz didakwa dengan kejahatan perang besar dan diadili di pengadilan Nuremberg. Dönitz dinyatakan bersalah pada tanggal 1 Oktober 1946 atas perbuatan merencanakan perang agresif. Dia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara di penjara Spandau, Berlin. Dibebaskan pada tanggal 1 Oktober 1956, Dönitz pindah ke sebuah desa kecil di Aumühle di negara bagian Schleswig-Holstein. Selama dia tinggal di dalam pengasingan, Karl Dönitz sambil menulis buku. Akhirnya, Dönitz meninggal karena serangan jantung pada 24 Desember 1940 dan dimakamkan di pemakaman Waldfriedhof di Aumühle. Tentang ini, bagaimana menurut kalian? Coy.